Hai guys, saya Anis. Malam ini mau ngobrol-ngobrol santai sama Mas Irfan nih ya. Mas Irfan, Hai. Feedback nggak sih suara gue? Nggak ya? Oke. kenalan dulu dong Mas. Oke. Suara gue feedback bisa di itu nggak sih? Suaranya di volume di. Kalau nggak lo pakai headset aja, pakai headset. Ini Zoom tapi di sebelah ya guys. Jadi, oke, wait a minute. Biar nggak feedback, pakai headset dulu aja kali ya. Sambil pakai headset gue akan kenalan aja deh. Nama gue Irfan. Saat ini kuliah S1 Ilmu Komunikasi di USM. Terus selain itu juga aktif di organisasi dan aktif di dunia broadcasting juga. Lebih tepatnya sih gue announcer di 93.4 FM C Radio Semarang gitu. Dengerin terus ya, jam 6 sampai jam 10 pagi di program Spasi. Selamat pagi listeners gitu. Akhirnya dia mau ditanyain nggak? Atau udah nih mau ngobrol di sini aja? Santai. Oke, sehari-hari ya kayak yang gue bilang tadi, gue kuliah, gue sorry batuk, gue organisasi juga kan karena emang gue dikasih tanggung jawab di BEM, sama gue everyday Senin sampai Jumat reguler siaran jam 6 sampai jam 10 pagi, sama Sabtu Minggu sih biasanya kalau lagi nggak sibuk, nggak ada kerjaan lain, gue tetap siaran juga di extra time-nya C Radio gitu. Jadi pasti gue kalau online gini ya, jam 6 sampai jam 10 pagi siaran, habis itu bikin skrip, bikin konten di radio juga, sama sorenya bisa nongki sama teman-teman gitu sih. Sesantai itu hidup gue. Mas Irfan jadi penyiar kemauan diri sendiri atau ada faktor dari yang lain, Mas? Oke. Kalau jadi penyiar ya sebenarnya ada dorongan dari orang lain, tapi emang basically gue suka ngomong gitu kan, gue udah suka ngobrol, gue suka ngartis dari dulu, suka banget ketemu sama banyak orang, suka banget say hi sama orang yang gak gue kenal gitu. And then sampai akhirnya gue ngambil Ilkom di USM, gue kenal sama seseorang namanya Gary Dapinto, gue diajakin lah buat join di radio gitu kan. Jadi dorongan terbesar gue dari Gary sih, karena emang gue dulu udah bilang kayaknya gue nggak pede deh buat bisa ngobrol lancar di radio gitu kan. Terus Gary bilang kayak dicoba aja dulu kali Wak, bisa kok. Gue juga dulu gini. Jadi dari situ gue mulai terpancing buat kayak oke, kayaknya seru juga deh kalau dicoba gitu kan. Nah dari iseng coba-coba tadi, di semester 2 gue join di Si Radio jadi magang. Jadi awalnya gue magang 3 bulan, terus setelah 3 bulan itu gue direkrut jadi penyiar reguler pagi gitu. Ada yang ditanyain lagi nggak nih about my story? Ini kan Mas Irfan udah jadi penyiarnya. Nah, Mas Irfan udah tahu dong perbedaan penyiar radio dengan televisi. Oke. Yang paling ngebedain ya, yang pertama radio media berbasis audio doang. Kalau TV kan audio visual gitu kan. Jadi aspek yang paling gede ya itu di situ. Terus persamaan juga kali ya, di radio itu sama televisi itu sama-sama media selintas. Jadi kalau kita lagi nonton, kita lagi ngedengerin, itu cuma sekali doang bisa kita ngehin gitu loh. Jadi cara penyampaiannya biasanya simple, padat dan jelas. Jadi tapi ada juga beberapa TV yang ngasih materi itu bertele-tele karena emang mereka ngajar rating kan ya. Jadi di TV kan semua based on rating. Di saat rating lo bagus, ya udah cerita itu bakal diulur. Ceritanya bakal dibagi part-part lagi ya, gitu kan. Kalau dia juga sebenarnya sama. Menurut aku sih lebih simple ya, kayak ya udah kita ngomong doang kelar. Nggak usah merhatiin visual, nggak usah merhatiin yang namanya penampilan dan kayak gitu. Tapi kalau di angkat satu garis gitu ya,
TV sama radio itu sama-sama media selintas dan sama-sama apalagi nih, ini mic gue udah hidup kan? Udah bener kan? Oke, santai saja. Jangan nervous, Bun. Santai. Kayaknya nervous banget gitu kan. Oke, ini udah jam 11 malam ya guys. Ini for your information aja, ini shootnya jam 11 malam nih. Yes. Oh, dibandingkan dengan media yang lain gitu ya, radio lebih better atau enggak gitu kan? Atau gimana nih pertanyaannya gitu ya? Oke. Menurut gue radio tuh cocok banget buat orang-orang yang ambivert. I mean, lo extrovert tapi lo butuh sisi sendiri gitu loh. Karena emang jujur aku juga orang-orang ambivert gitu kan. Jadi gue suka ngomong di depan umum, tapi gue kadang pengen banget sendiri gitu. Nah, jadi di radio itu karena emang ruang lingkup radio juga nggak sebesar di televisi ya. Jadi dari krunya dikit, dari audiensnya juga nggak terlalu banyak. Jadi cocok deh buat orang-orang kayak aku gitu kan yang suka ngomong, suka ketemu banyak orang, tapi juga pengen ada sisi privacy gitu loh. Ada beberapa hal yang kayaknya harus deh gue keep dulu gitu. Jadi itulah mengapa jarang banget ada penyiar radio yang ada kontroversi gitu. Kalau di televisi kan banyak banget tuh artis-artis yang pengen show up, artis-artis yang pengen naik pamor harus bikin sensasi dulu. Nah, kalau di radio itu enggak. Jadi sisi privasinya tetap ke keep dan lo bisa dikelas sama banyak orang gitu sih. Terus radio juga asik banget buat ngelatih skills. Jadi nggak kayak di TV ya yang dikit-dikit langsung ke blow up dan lain-lain. Radio tuh ya ke blow up tapi nggak segede TV efeknya gitu. Jadi cocok sih buat yang pengen belajar public speaking, pengen banget belajar buat mengelola dunia broadcasting, mungkin bisa dimulai dari radio dulu kali ya. Gitu. Nah, Mas Irfan kalau mau mulai penyiaran yang disiapin apa aja, Mas? Oke, kalau mau siaran gitu ya, yang pertama niat dulu. Jadi sebelum lo ngambil job apapun itu, lo harus tahu resikonya nih. Kayak radio tahu sendiri lah ya, radio nggak pernah tutup. Kayak di dunia media tuh nggak pernah tutup gitu loh. Mau Lebaran, mau yang namanya hari Minggu, hari tanggal merah, tanggal hijau, ya udah semuanya sama. Jadi mungkin pendengar libur di rumah, tapi buat para penyiar ini adalah waktu yang terbaik buat show up, buat kita bisa tampil gitu kan. Kayak mungkin juga kita bisa tahu kayak majalah, koran dan lain-lain. Emang ada libur tuh kayak koran edisi ini nggak terbit karena krunya libur kan nggak. Biasanya tetap ada ya walaupun redaksinya redaksi ulang gitu. Jadi ya perlu disiapin sih niat dulu. Kayak fokus lo ngambil di sini, lo harus tahu entar resikonya kayak mana, terus lo harus bisa ini itu dan lain-lain gitu kan. Terus yang perlu disiapin adalah kepercayaan diri, of course, karena emang ya walaupun nggak banyak yang nonton lo secara langsung, tapi banyak banget yang ngeh gitu lo dengar suara lo karena emang everyday mereka dengerin lo. Di saat lo ada salah, ada ini itu, lo harus tetap percaya diri, lo harus tetap stay cool. Kalau ada salah jangan sampai yang namanya ngulang kata-kata. Kalau di saat ada yang salah jangan sampai bilang ada aduh, dah gitu, kayak nggak boleh. Tancap gas saja. Jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama tadi niat, yang kedua percaya diri, yang ketiga keinginan buat belajar. Karena emang di dunia itu nggak ada instan ya. Mie instan aja harus bikin dulu. Harus ada proses ngebuka dan lain-lainnya. Sama di dunia radio juga sama. Mungkin orang ngelihatnya di saat kita udah on air, udah jago ngomong pasti nih. Pasti orang itu udah siap buat di dunia entertain dan lain-lain. Tapi di balik itu semua sebenarnya banyak banget yang namanya train. Kayak jujur selama 3 bulan tadi aku magang itu, aku nggak langsung on air. Kayak aku diajarin yang namanya opening, udah diajarin yang namanya penyebutan lo gue biar nggak medok tuh gimana. Terus kayak gimana cara bikin aksen English kayak Inggris tapi aksennya tetap aksen Jawa loh. Inggris, Jawa, Inggris. Jadi bisa di radio kayak kita sebisa mungkin kita pakai aksen yang
kita universal, kayak kita nggak Jawa, kita nggak Madura, kita nggak Papua, ya kita Indonesia gitu loh. Jadi di saat lo on air, lo harus berusaha buat pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan ya di Jakarta-Jakartain gitu lah. Jadi kalau aku pribadi ya, itu butuh waktu buat belajar, karena emang aku dari lahir juga di Jawa, aku berkembang di keluarga Jawa juga, jadi agak susah ya buat bisa ngomong lancar tanpa adanya medok-medok itu tadi gitu sih. Jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama tadi niat, yang kedua apa tadi? Lupa gue. Pokoknya itulah tadi yang kesan terakhir pengen belajar itu sih. Next question mungkin. Nah, Mas, kalau pas lagi siaran itu tantangannya apa? Oh, tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar gue di saat siaran adalah mood. Karena emang kita nggak menampik ya. Tiap orang kan punya problemnya masing-masing, kayak kita nggak tahu nih hari ini kita lagi punya problem apa, kita lagi punya masalah apa sama orang, kita nggak ada yang tahu. Tapi pendengar tuh pengennya dengerin kita ya kayak like everyday kayak biasa aja, kayak kita say hi, kita ceria, kita semangat, kita cekikian. Tapi balik itu kita lagi sedih padahal. Jadi tantangan terbesar sih buat ngejaga mood ya. Lagi aku masih tugas ini itu, mikir organisasi, mikir rapat dan lain-lain. Tapi di saat kita udah on air, kita udah yang berhadapan dengan mic dan mic-nya udah on, kita ya udah, kita kayak pokoknya kita harus ngebadut lah, kayak kita harus tampil ceria, tampil yang namanya prima di hadapan banyak pendengar tanpa harus menonjolkan apa yang sedang kita rasakan. Itu tantangan banget sih menurut aku sih. Sama yang kedua, tantangan nongkrong ya, apalagi buat yang shift sore nih. Kan dulu aku pernah juga shift sore, jadi jam-jam kayak gitu biasanya aku nongkrong, tapi harus mau gak mau harus siaran. Tantangan buat nge-handle ego sendiri sih, agak susah. Jadi tantangan besar aku, mood. Yang kedua, tantangan buat ngejaga ego biar gak suka nongkrong-nongkrong gitu. Question mungkin malah gue Oke, gimana nih? Nggak apa-apa, santai aja Bun. Buat Bu Ayah yang nonton ini bikinnya tengah malam ya Bu, jadi mohon maaf aja nih kalau diulang-ulang ya. Pertama kali berkecimpung di dunia penyiaran itu bagaimana, Mas? Oke. Aku pertama kali di dunia penyiaran, di dunia radio sebenarnya masih baru banget. Masih noob gitu lah ya. Aku pokoknya masih 1 tahunan, bulan Juli nanti tanggal 14 aku resmi setahun. Aku mulai di semester 2, itu awalnya diajakin Gerida Pintu tadi buat yuk nyoba magang yuk di dunia radio, kayaknya lu cocok nih jadi penyiar gini. Karena emang itu bukan jatah aku buat magang ya, jadi di kampus sendiri kan ada aturan kalau nggak salah magang itu di semester 6 ke 7 kalau nggak salah. 5 ke 6 atau 6 ke 7 itu aku lupa. Tapi aku di semester 2 ini udah diajakin magang gitu kan. Coba aja dulu Van, nanti siapa tahu rezeki bisa lanjut gitu kan. And then aku berdaftar, nyoba nge-apply via email kalau nggak salah dulu. Via email, terus direspon suruh wawancara, maksudnya suruh datang dulu ke studio, ditanya-tanya di kantor, di studio tuh kayak ditanya-tanya kayak pernah di dunia radio tuh kapan, dan lu pernah nggak sebelumnya di dunia broadcast gitu. Dan aku jawab belum pernah, dan emang aku bener-bener noob di dunia radio gitu kan, dengerin aja udah jarang apalagi siaran gitu kan. Nah dari situ untungnya radio aku baik banget. Dari situ aku mulai di train selama 3 bulan itu, kayak aku diajarin, aku bener-bener dikasih wadah buat belajar, aku dikasih wadah buat berekspresi gitu-gitu. Jadi setelah 3 bulan, aku baru diajakin buat on air. Itu kalau nggak salah dulu di program Spartan. Spartan itu siaran prime time 48, jadi jam 4 sampai jam 8 sore. Itu prime time juga, tapi nggak sehektik trafficnya kayak di pagi gitu kan. Jadi aku di Spartan
kurang lebih berapa bulan ya? 3 bulan juga kalau nggak salah deh, 3 bulan. Terus pas aku udah siap, maksudnya siap on air sendiri, aku baru dikasih ke jam extra time. Jadi aku siaran sendiri jam 6 sampai jam 10 di hari Minggu. Itu kayak bener-bener aku di-lost-doll-kan sendiri gitu loh. Kayak aku nggak ada yang ngeliatin, nggak ada yang nggak ada yang ngarang-ngarahin. Jadi aku bener-bener dilepas sendirian di studio. Gimana caranya biar aku bisa latihan gitu kan. Setelah aku bisa berhasil di extra time itu di piket, aku baru masuk ke prime time lagi, di acara prime time tapi di pagi, namanya Spasi. Selamat pagi listeners. Itu jam 6 sampai jam 10 pagi sampai sekarang. Jadi awalnya cuma iseng-iseng doang, diajakin teman buat magang. Terus ya udah sampai sekarang. Jadi Ujang nonton mungkin nih jangan sampai nyanyiin kesempatan. Kalau emang lu bisa dicoba ya coba aja dulu gitu kan. Kalau emang gak rezeki ya setidaknya lu udah ada pengalaman di situ. Gitu. Kalau emang udah dicoba tapi nggak suka itu gimana? Oke, yang namanya orang tuh punya passion gitu kan. Jadi semua orang tuh punya ketertarikannya masing-masing. Jadi di saat lo udah nyoba satu bidang dan lo nggak suka, ya nggak apa-apa. Kayak it's normal gitu loh. Ya udah normal-normal aja. Karena emang apa sih gunanya kita belajar? Ya kalau menurut aku sih fungsi belajar yang paling utama adalah ngukur kemampuan diri kita. Sorry, lagi batuk soal ini. Kayak ngukur kemampuan diri kita di saat lo suka di bidang itu, ya mungkin tuh rezeki lo. Tapi di saat lo belajar dan lo nggak cocok, ya mungkin ada banyak bidang yang harus lo coba lagi, harus lo belajar lagi gitu sih. Jadi intinya kalau emang udah nyoba tapi nggak suka ya nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan. Emang sesuatu yang dipaksakan tuh nggak enak dan malah mungkin menimbulkan masalah baru gitu. Jadi intinya kalau udah lo nyoba dan nggak suka ya udah nyoba yang lain gitu. Mas, radio kan sekarang udah kayaknya udah mulai tenggelam ya. Betul. Menurut Mas Irfan itu cara untuk meninggikan radio. Oh, mengupkan lagi gitu ya. Oke, sebelum aku ke mengupkan radio, aku pengen bilang juga nih, sebenarnya di dunia per-ratingan media itu ada beberapa ranking. Yang pertama tuh ada digital atau internet, yang kedua TV, yang ketiga itu radio, dan yang keempat tuh media cetak atau kayak majalah dan sejenisnya gitu deh. Nah, udah kita tahu sama-sama nih, media cetak sekarang udah mati. I mean, udah mati suri kali ya, kayak dibilang mati juga nggak mati, dibilang grow up juga nggak grow up gitu. Mereka buat berusaha nge-up-kan lagi. Hal itu juga dirasakan radio juga nih. Radio juga pinter-pinter si tim marketing, tim di balik layar radio itu semua pinter buat nge-treat, pasti bakal ikut tenggelam. Nah, kalau yang aku lihat sekarang sih dari radio tuh udah mulai go digital. Maksudnya kayak udah mendigitalkan radio. Kayak yang dulu radio cuma bisa didengar di mobil, di handphone, pakai aplikasi radio ya. Sekarang udah bisa yang namanya streaming gitu kan. Kayak lo lagi ada di luar negeri, lagi di luar kota, pengen dengar lagu radio di Semarang tuh bisa banget. Kayak sekarang udah mulai go digital dan mempermudah akses para pendengar. Jadi kampung halaman tuh sekarang udah bisa. And then sekarang radio juga udah mulai aware dengan sosial media. Kayak mungkin dulu radio pernah di masanya radio itu merasa kayak kita nggak perlu yang namanya Instagram, kita nggak perlu yang namanya branding di sosial media. Tapi sekarang nih radio udah mulai aware ke situ. Jadi kayak di program aku sendiri, di program Spasi, pagi harus wajib bikin story karena pengen nyapa-nyapa teman-teman atau pendengar secara visual gitu kan, karena emang nggak semua pendengar tuh pengen cuma denger doang. Ada yang penasaran juga siapa sih penyiarnya, apa sih nama Instagramnya gitu kan. Dari situ mulai nge-up lagi radio-radio. Terus yang ketiga atau yang selanjutnya dengan cara semakin akrab sama pendengar. Jadi dulu mungkin
kompetisi, ada beberapa challenge yang pesertanya itu adalah pendengar. Jadi kita ngasih hadiah ke pendengar, kita ngasih sesuatu ke pendengar karena siapa sih nggak suka diapresiasi gitu kan? Siapa sih nggak suka dikasih hadiah? Nah, dari situlah pendengar-pendengar lama itu mulai awet dengerin, tetap setia dengerin radio gitu sih. Karena dia nggak muluk ngerangkul pendengar baru, karena emang tuh susah banget menurut aku ya. Sekarang tugas radio tuh mempertahankan pendengar yang udah loyal, udah setia dengerin, biar nggak pindah-pindah channel, biar nggak pindah-pindah ke platform lain, gitu deh. Berarti itu radio udah memperbaiki kualitasnya ya? Betul, dan ada beberapa juga radio yang malah mundur gitu loh, kayak ya nggak usah sebut merek ya. Ada beberapa juga yang dulu tuh tenar banget, tapi semakin kesini malah nurunin frekuensi. Jadi suara yang didengar sama pendengar tuh nggak se-booming yang dulu. Jadi ya itu sih kayak tantangannya radio. Ada yang semakin maju ke depan ngejar rating, ada juga yang udah pasrah kayak ya udahlah gini-gini aja karena yang aku bilang tadi media cetak udah lemes ini, udah mulai turun. Radio juga ikut-ikutan turun nih, kayak kalau nggak semangat buat ngejar rating ya udah say goodbye aja buat radio gitu. Terima kasih ya Mas Irfan udah Oke, sama-sama. Oke, baiklah. Kayak luas ya, Bun. Baiklah. Luas lagi. Kayak volume. Luas kan panjang kali, lebar doang. Oke. Thank you banget buat kesempatannya. Semangat.